Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tata tertib pengadilan. Yang pertama, dilarang membuat kegaduhan, baik di dalam maupun di luar persidangan. Kedua, duduk rapi dan sopan selama persidangan. Ketiga, dilarang makan dan minum di ruang sidang. Keempat, dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. Kelima, wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. Keenam, dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. Keenam, membuang sampah pada tempatnya. Ketujuh, dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya izin tertulis dari ketua pengadilan. Para pengunjung yang datang ke ruang sidang untuk melihat jalannya sidang tetapi bukanlah merupakan saksi atau terlibat dalam sidang tersebut, diharapkan untuk mematuhi berbagai ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, wajib menghormati intuisi pengadilan seperti telah disebutkan di atas. Kedua, wajib menaati semua tata tertib yang telah disebutkan di atas. Ketiga, dilarang berbicara dengan pengunjung lain selama sidang berlangsung. Keempat, dilarang berbicara, memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan. Kelima, dilarang memberikan komentar atau saran atau tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa izin majelis hakim. Keenam, dilarang berbicara keras di luar sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruangan sidang. Keenam, dilarang keluar masuk ruangan persidangan untuk alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya. Ketujuh, pengunjung yang ingin masuk atau keluar ruang persidangan harus meminta izin kepada majelis hakim. Dan yang terakhir, untuk melakukan rekaman baik kamera, recorder maupun videoder, dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu melalui majelis hakim. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang sengketa tata usaha negara dengan nomor register 123-G-2021 PT Tun Palu antara Putri Maharani melawan Kepala Kantor Pertanahan Administrasi Kota Palu saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk pihak penggugat dan tergugat persilakan untuk memasuki ruangan. Untuk pihak penggugat dipersilakan memperkenalkan diri. Baik yang mulia, saya sebagai penggugat Putri Maharani kali ini didampingi oleh kuasa hukum saya Yudi Salma SH.MH dan Dian Islamiati SH.MH. Terima kasih mulia. Untuk pihak tergugat dipersilakan memperkenalkan diri. Baik yang mulia, saya sebagai pihak tergugat, nama saya Fadil Muhammad sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, yang dalam hal ini saya didampingi oleh kuasa hukum saya yaitu Yesral SH.MH. Terima kasih yang mulia. Baik, apakah dari pihak penggugat sudah siap mengikuti sidang pada hari ini? Siap yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah sudah siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Kepada kuasa hukum kedua belah pihak, silakan tunjukkan surat kuasa khusus dan kartu advokat. Kepada kuasa hukum penggugat, silakan bacakan gugatannya. Baik yang mulia, saya akan membacakan surat gugatan dengan berdiri. Palu, 30 Juli 2021, kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu di Jalan Profesor Muhammad Yamin SH.MH nomor 52 Kota Palu. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini.
Nama Putri Maharani SHMH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Dayadara BTN Citra Pesona Indah, Blok I nomor 7, Kelurahan Talisek, Kecamatan Mantikulore, Palu, Sulawesi Tengah. Pekerjaan pegawai negeri sipil. Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Yuni Salma SHMH dan Dian Islamiati SHMH, keduanya warga negara Indonesia, para advokat dari kantor advokat Yuni Salma SHMH dan rekan, berkedudukan di Jalan Padatkarya nomor 2 RT 001 RW 003 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini penggugat mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, berkedudukan di Jalan RA Kartini nomor 110 Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Objek sengketa. Objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara ini adalah putusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, yaitu berupa sertifikat tanah guna bangunan nomor 3463 garing Palu Timur tertanggal 2 Desember 2020, surat ukur nomor 00205 garing 2019 tertanggal 3 Oktober 2019, seluas 1.271 meter persegi atas nama Putri Maharani, untuk selanjutnya disebut objek sengketa. Yang dimaksud objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara ialah 1. Bahwa objek sengketa merupakan suatu keputusan tata usaha negara telah memenuhi unsur-unsur pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Junto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi, keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 3. Bahwa dari rumusan pasal 1 angka 9 tersebut dapat dilihat bahwa keputusan tata usaha negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa tata usaha negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, penetapan tertulis. Yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Yang ketiga, berisi tindakan hukum tata usaha negara. Yang keempat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur ke-1 dan sebagai 4 tersebut di atas, di mana objek sengketa adalah produk tertulis yang dikeluarkan oleh tergugat berupa sertifikat tanah guna bangunan nomor 3463 garing Palu Utara tertanggal 2 Desember 2020, surat ukur nomor 00205 garing 2019 tertanggal 3 Oktober 2019, seluas 1.271 meter persegi atas nama Muhammad Ghazali. Tergugat mengeluarkan objek sengketa tersebut berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai UU PA nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1907 Selanjutnya bersifat konkret, individual, dan final.
Konkret berarti objek sengketa yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara oleh tergugat tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk, yaitu berupa sertifikat tanah guna bangunan nomor 3463 Palu Utara tertanggal 2 Desember 2020, surat ukur nomor 00205 2020 tertanggal 3 Oktober 2019, seluas 1.271 meter persegi atas nama Muhammad Ghazali. Individual berarti keputusan tata usaha negara bersifat tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju. Demikian halnya objek sengketa yang ditujukan oleh Muhammad Ghazali. Final berarti keputusan tata usaha negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan. Artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif. Dengan diterbitkannya objek sengketa sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, di mana tergugat secara ketentuan peraturan perundang-undangan adalah pihak yang berhak mengeluarkan objek sengketa tersebut. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan terbitnya objek sengketa, penggugat tidak bisa meningkatkan status kepemilikannya atas bidang tanah yang notabene milik penggugat menjadi sertifikat hak milik atas nama penggugat, karena bidang tanah milik penggugat telah terbit objek sengketa yang sertifikat hak guna bangunan nomor 3463 Palu Utara tertanggal 2 Desember 2020, surat ukur nomor 00205 2019 tertanggal 3 Oktober 2019, seluas 1.271 meter persegi atas nama Muhammad Ghazali. Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi, dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai a. Menetapkan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, dimaknai bahwa wujud fisik dari objek sengketa adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana format serta bentuknya. B. Keputusan badan dan atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya, bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pemerintahan Kota Palu yang dipandang sebagai suatu pelaksanaan urusan pemerintahan atau eksekutif atau keputusan badan dan atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, khususnya sebagai bagian dari rangkaian proses pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan di Kota Palu, dan bukan dalam rangka tindakan membuat peraturan perundang-undangan atau regeling, serta bukan perbuatan yang bersifat mengadil sebagai bagian dari rangkaian proses pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan di Kota Palu, dan bukan dalam rangka tindakan membuat peraturan perundang-undangan, serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili. Selanjutnya, tentang waktu gugatan, bahwa terhadap objek sengketa yang telah diterbitkan oleh tergugat baru diketahui oleh penggugat pada tanggal 23 Februari 2021 berdasarkan surat tergugat nomor HP 0302 garing 1041 garing 3173 300 garing 2 garing 2021, bahwa oleh karena penggugat baru mengetahui terhadap adanya objek sengketa pada tanggal 23 Februari 2021, maka kemudian penggugat sebelum
Oleh karena penggugat baru mengetahui terhadap adanya objek sengketa pada tanggal 23 Februari 2021, maka kemudian penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Dian Islamiati SHMH. Ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan membacakan tentang surat gugatan. Yang keempat, kepentingan penggugat. Bahwa penggugat merupakan pemilik sebidang tanah seluas 1.800 meter persegi yang terletak di Jalan Mantilayo, RT 001 RW 003, Kelurahan Mambogoya, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut bidang tanah Angkuo. Bidang tanah Angkuo tersebut diperoleh penggugat selaku pembeli dari selaku penjual, sebagaimana tercantum pada akta jual beli AJB nomor 713/2003 tertanggal 17 April 2017 yang dibuat oleh Syafril Lubuk SH selaku PT AP di Kota Palu. Yang kelima, alasan-alasan diajukannya gugatan. Adapun dalil dan alasan penggugat dalam mengajukan gugatan Angkuo adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bahwa berdasarkan data yuridis, penggugat adalah pemilik sebidang tanah milik almarhum Kapalawoli seluas 1.800 meter persegi yang terletak di Jalan Mantilayo RT 001 RW 003 Kelurahan Mambogoya, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut bidang tanah Angkuo dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara jalan, sebelah timur bibit, sebelah selatan tanah kosong saudara Effendi Wanasi, sebelah barat tanah saudara Haji Insinyur Sarifudin Yoto Lembah. Bidang tanah Angkuo tersebut diperoleh penggugat selaku pembeli dari Haji Insinyur Sarifudin Yoto Lembah selaku penjual, sebagaimana tercantum pada akta jual beli AJB nomor 713/2017 tanggal 17 Desember 2017 yang dibuat oleh Syafril Lubuk SH selaku PPAT di Kota Palu, diperkuat pula dengan surat pernyataan Haji Insinyur Sarifudin Yoto Lembah Dr. Andes di bawah matrai dan dilegalisasi oleh Notaris Haji Harif Abdal SH MKM tertanggal 6 Juni 2017 yang intinya menyatakan Haji Insinyur Sarifudin Yoto Lembah telah menjual bidang tanah Angkuo kepada penggugat dan tidak pernah menjual bidang tanah Angkuo kepada pihak lain selain kepada penggugat. Bahwa sejak bidang tanah Angkuo diperoleh penggugat langsung melakukan penguasaan fisik secara real yang dibuktikan dengan adanya sebuah rumah di atas tanah Angkuo untuk penjaga tanah. Selain itu, penggugat melakukan penguasaan fisik secara administratif yang dibuktikan dengan pembayaran pajak atau PBB atas bidang tanah Angkuo hingga saat ini, di mana dalam surat pemberitahuan pada terutang atau SPPT tercantum nama penggugat selaku wajib pajak atas bidang tanah Angkuo. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017 penggugat telah membuat surat pernyataan di bawah materi yang disaksikan dan ditandatangani oleh Ketua RT 001 dan Ketua RW 003 Kecamatan Mambogoya, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah, di mana dalam surat pernyataan tersebut intinya menyatakan penggugat berani akta sumpah dan merupakan pemilik bidang tanah Angkuo berdasarkan akta jual beli nomor 713/2017 tanggal 17 April 2017. Selanjutnya, yang kelima itu objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah keputusan tata usaha negara yang digugat untuk bertentangan dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan atau sengketa tata usaha negara Angkuo
berkenan memberi putusan sebagai berikut. Yang pertama itu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal atau tidak sah putusan tata usaha negara atau KTUN yang diterbitkan oleh tergugat berupa sertifikat hak guna bangunan nomor 3463 garing Palu Utara tertanggal 2 Mei 2020, surat ukur nomor 00205 garing 52015 tertanggal 3 Oktober 2019 seluas 1.271 meter persegi atas nama Muhammad Ghazali. Yang ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara atau KTUN berupa sertifikat hak guna bangunan nomor 3463 garing Palu Utara tertanggal 2 Mei 2020, surat ukur nomor 00205 garing 2015 tertanggal 3 Oktober 2019 seluas 1.271 meter persegi atas nama Muhammad Ghazali. Yang keempat, memerintahkan tergugat untuk memproses permohonan penerbitan sertifikat hak milik yang dimohonkan oleh penggugat pada tanggal 5 Juli 2021 setelah penggugat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila majelis hakim berpendapat lain, penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aquo et bono. Sekian hormat kami penggugat garing kuasa hukum penggugat Yunisama SHMH, Dian Islamiati SHMH dan Putri Maharani SH. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada pihak tergugat, apakah sudah mengerti dengan gugatan yang telah dibacakan oleh pihak penggugat? Ya. Kepada pihak tergugat, apakah akan mengajukan eksepsi? Ya, yang mulia, saya selaku kuasa hukum klien saya akan mengajukan eksepsi sehubungan dengan hal itu. Maka saya ingin meminta waktu selama 2 pekan untuk menyampaikan eksepsi saya. Baik, Pak Jedra, 1 pekan dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 6 Desember 2021 yang mulia. Hari? Senin. Baik, kami selaku majelis hakim sepakat untuk menunda sidang ini selama 1 pekan sampai dengan pada Senin 6 Desember 2021 dengan agenda pembacaan eksepsi. Kepada para pihak diharapkan untuk datang kembali dalam persidangan berikutnya. Sidang hari ini dinyatakan ditunda. Majelis hakim meninggalkan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan sengketa tata usaha negara dengan nomor register 123-J-2021 PT Tun Palu antara Putri Maharani melawan Kepala Kantor Pertanahan Administrasi Kota Palu hari ini Senin 6 Desember 2021 dengan agenda pembacaan eksepsi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah dari pihak penggugat sudah siap mengikuti sidang pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah sudah siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Siap, yang mulia. Baik, sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum tergugat. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap untuk membacakan eksepsinya? Sudah siap, yang mulia. Silakan bacakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jawaban tergugat dalam sengketa tata usaha negara perkara nomor 123-B-2021-PTUN Palu antara Putri Maharani selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu selaku tergugat.
Kepada yang terhormat Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pemeriksaan perkara nomor 123-G-2021 PTWN Palu, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu di Palu. Terhormat untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Barat selaku tergugat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 582/ST 3173 MP 0202/6/2021 tanggal 2 Februari 2021 kami yang namanya tersebut di bawah ini, yaitu Yesral SH MH. Kesemuanya pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah non pegawai negeri berkedudukan di Jalan Tanjung Dako, Kelurahan Laut Utara, Kecamatan Palu Timur, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini hendak menyampaikan jawaban gugatan sebagai berikut. Yaitu dalam eksepsi bahwa gugatan para penggugat bukanlah sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan sengketa kepemilikan tanah yang merupakan kewenangan pengadilan negara. Walaupun yang menjadi objek sengketa adalah sertifikat hak milik nomor 3463/Palu Timur terbit tanggal 2 Desember 2020, surat ukur nomor 0209/2019 tanggal 3 Oktober 2019 seluas 1.271 meter persegi atas nama Putri Maharani yang terletak di Kompleks Perumahan Teratai Blok F1 nomor 5 Tanjung Dako, merupakan keputusan tata usaha negara. Namun yang menjadi dasar penggugat dalam perkara ini adalah para penggugat mendalilkan bahwa penggugat sebagai pemilik tanah tersebut. Pokok gugatan tersebut nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Kedua itu syarat-syarat gugatan sebagai yang dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh para penggugat, sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Bahwa berdasarkan hal tersebut sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 September 1994 nomor 88K/1993 menyatakan meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke pengadilan umum karena merupakan sengketa perdata. Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa substansi objek sengketa akuo adalah mengenai gugatan kepemilikan keperdataan menjadi kewenangan dari peradilan perdata atau pengadilan negeri, bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk memutuskan perkara akuo. Oleh karena itu, sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang melakukan pemeriksaan terhadap perkara akuo menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, tergugat dalam menerbitkan sertifikat akuo tidak melanggar peraturan dan juga tidak melanggar asas-asas pemerintah yang baik sebagaimana dilakukan oleh terbanding atau penggugat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pokok perkara, pertama itu menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua itu menyatakan sah tanah sertifikat hak milik nomor 3463 Palu Utara terbit tanggal 2 Mei 2019, surat ukur nomor 0206/2006 surat ukur nomor 0206/2019 tanggal 3 Oktober 2020 seluas 1.271 meter persegi atas nama Muhammad Ghazali. Yang ketiga itu menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berpendapat lain. Tergugat mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan memutus perkara itu dengan putusan seadil-adilnya.
6 Desember 2021, hormat kami, kuasa tergugat atas nama SH MH. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada pihak penggugat, apakah memiliki tanggapan terhadap eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat? Ya yang mulia, terhadap eksepsi yang dibacakan oleh pihak tergugat, kami akan mengajukan replik. Maka dari itu kami meminta waktu selama 2 pekan untuk menyiapkan repliknya. Baik Panitra, 2 pekan dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 20 Desember 2021 yang mulia. Hari? Senin. Baik, kami selaku majelis hakim sepakat untuk menunda sidang selama 2 pekan sampai pada Senin 20 Desember 2021 dengan agenda pembacaan replik. Kepada para pihak diharapkan untuk datang kembali dalam persidangan berikutnya. Sidang hari ini dinyatakan ditunda.